Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita berbahagia atas nikmat dari Allah untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah secara sungguh-sungguh agar nikmat ini benar-benar menjadi bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah lewat satu nikmat kepada kita kecuali kita mohon kepada Allah agar berbuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil kalimat salah seorang salafus soleh dari zaman tabi'in, beliau mengatakan, tidaklah saya keluar dari sebuah masjid selama 20 tahun terakhir kecuali saya berpikir tidak akan pernah memasukinya lagi. Maksudnya apa? Dia tidak terjebak oleh angan-angan, sehingga setiap kali dia masuk masjid dia pasti optimal, dia melakukan ibadah secara optimal, menjaga keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, tidaklah saya keluar dari masjid kecuali saya pasti berpikir tidak akan pernah masukinya lagi. Menunjukkan bahwa setiap ibadah yang kita lakukan seolah-olah itu yang terakhir buat kita. Sebagaimana ucapan tabi'in yang lain mengatakan, kalau seorang yang memacu kudanya di akhir menjelang finish sedemikian rupa, seorang pelari pun dia akan memaksimalkan apa yang dia miliki. Maka demikianlah kita ketika ibadah, maka kita seolah-olah ini yang terakhir, sehingga akan sangat maksimal. Tergesa-gesa itu buruk, tetapi tidak untuk urusan akhirat. Jadi kalau urusan akhirat kita memang wajib tergesa-gesa, jangan sampai menunda sehingga akhirnya terikat oleh tali setan dan akhirnya tidak kemudian kita melaksanakan ibadah. Maka sekali lagi kita bermohon kepada Allah agar setiap nikmat yang kita miliki sekecil apapun betul-betul menjadi wasilah agar kita meningkat ketakwaannya. Seringkali saya gambarkan ketika ke kamar mandi, karena ini aktivitas kita harian, tidaklah kita keluar dari kamar mandi atau yang semisal itu kecuali kita sudah bersuci, karena itu akan sangat menjaga aktivitas kita selanjutnya. Ketika datang waktu duha misalnya, maka kali pertama kita masuk ke tempat yang kita bisa bersuci, bersucilah agar bisa segera sholat duha. Maka sekali lagi jangan sampai kita menunda-nunda, karena menunda-nunda adalah buah dari angan-angan, yang angan-angan adalah perbuatan dari setan. Seseorang yang sudah bisa menjaga dirinya dari angan-angan, maka insya Allah akan jauh lebih efektif hidupnya, insya Allah. Semoga demikian kita semua, insya Allah Bapak Ibu semuanya. Yang berikutnya, sekali lagi sholawat dan salam tentu saja kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap betul termasuk yang dimudahkan mendapatkan syafaatnya, sehingga kita termasuk orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insya Allah kita membahas tentang yang sedang up to date. Meskipun sekarang udah lewat, sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 27. Natal tanggal 25. Tetapi ini ada permintaan suruh dibahas. Kenapa ini menjadi penting? Karena kenyataannya kita punya grup. Kalau dulu kan saya di kampung itu untuk apa membahas seperti ini? Karena lokal itu hampir-hampir nggak ada non muslim dulu itu. Di kampung saya dulu itu sepertinya satu SMP itu hanya satu orang, sangat sedikit. Tapi di lingkungan panjenengan sekarang tentu saja sangat banyak. Dan di kampung pun sekarang karena punya grup WA seluruh Indonesia Raya. Jadi wirawiri di dalam grup WA itu ada ucapan selamat Natal, Merry Christmas and Happy New Year, kan gitu kan, dan itu terjadi di mana saja. Nah, kita bahas itu supaya kita punya sikap yang dibenarkan syariat. Tentu saja kita tidak sedang menyalahkan siapapun. Jikalau ada yang berpendapat tidak sesuai dengan pendapat kita, itu adalah hak dia. Tapi ingatlah, kita sudah bahas kemarin bahwa
Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gini apa nggih? Kemarin barusan kita bahas. Sesungguhnya Allah itu thayyib dan tidaklah Allah itu menerima kecuali yang thayyib. Kita sudah bahas di antara yang thayyib ada persoalan akidah. Gini apa nggih? Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran 19 yang saya bacakan tadi di pengumuman. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa, dan seterusnya. Kita tahu, dari situ kita tahu bahwa agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Kemudian kemarin sudah dibaca oleh Pak Parti di Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairul islami dina fala yuqbal min. Bahwa seseorang yang mencari agama selain Islam enggak diterima. Allah yang berfirman. Lah lantas kita mau mendengarkan siapa? Kalau Allah sendiri sudah menyebutkan, barang siapa yang mencari itu definisinya sangat banyak karena tidak enak sehingga dia masuk ke dalamnya, karena alasan toleransi sehingga dia masuk ke dalamnya. Maka penting kita mempelajari tentang pembatal keislaman. Setidaknya para ulama menyebut ada 10 yang paling utama, memang penting dipelajari itu. Di antaranya adalah buah dari ucapan-ucapan. Maka barang siapa yang mencari agama selain Islam enggak diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang khosirin, orang-orang yang merugi. Bagaimana enggak merugi Bapak Ibu Sedaya? Dengan mengusahakan segala sesuatu di dunia ini, mengeluarkan seluruh daya upaya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, menghindari pertengkaran dengan alasan toleransi, melakukan sebuah ucapan, artinya seluruh yang jangan lakukan itu khosirin, jangan rugi, enggak kepakai. Bayangin, ya kan? Kita sudah sama-sama belajar sama Ustadz Rosi tentang hal itu, bahwa kalau kita membawa pulang ke sana dengan akidah yang sudah keliru, itu enggak kepakai. Perbuatan baik jenengan dengan istri panjenengan, dengan anak panjenengan, hasil belajar panjenengan enggak kepakai. Bayangin. Maka termasuk orang-orang yang khosirin. Maka dari situ kita tahu bahwa sungguh kita harus betul-betul menjaga bagian ini agar tetap thayyib, sehingga kita pulang kepada Allah dengan menghadap kepadanya dalam kondisi kita membawa yang thayyib, khususnya di dalam bab akidah ini. Mungkin orang mengatakan, lah mau omongan tuh opo to abote, memang kenapa cuma ucapan kok? Pernah dengar seperti itu enggak? Sebegitu ringannya orang mengucapkan itu, padahal kita menjadi Islam karena ucapan kita. Gini bang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kan ucapan. Gini bang, itulah yang menjadi batas antara kita dengan selainnya. Tentu saja diikuti asyhadu alla ilaha illallah dengan pengertiannya. Quran surah Muhammad 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, bahwa kita mengucapkan itu dengan pengetahuan yang baik. Tetapi secara asal orang mengucapkan itu dengan kesadaran. Nggih napa nggih? Ada orang mengatakan misalnya, saya mengucapkan selamat Natal kan ya sebagai toleransi saja. Saya tidak meyakininya bahwa Isa adalah Tuhan. Enggak, saya enggak meyakini itu. Ketahuilah Bapak Ibu semuanya, kalau jangan tanyakan kepada mereka tentang apa makna Natal secara umum sama maupun baik yang Kristen maupun yang Katolik sama. Ini suaranya di dalam Pak? Di dalam. Di dalam. Tidak masalah. Kita kalau keluar kan tetangga kita. Jadi sekali lagi, persoalan akidah ini persoalan yang urgent, persoalan yang urgent yang harus kita pahami betul, bahwa kita menjadi Islam karena ucapan kita Bapak Ibu. Bukankah jenengan mohon maaf, ya kan, ketika berhubungan badan menjadi dikatakan zina karena belum akad. Akad itu isinya apa? Ada tambahan baru nggak Pak Parti? Untuk akad itu harus silat dulu begini-begini kan? Enggak tahu. Ucapan, ya kan, sehingga menjadi boleh sesuatu yang sebelumnya tidak boleh. Jadi kalau ditanya lah omongan kok ngopo to, kok disoal, subhanallah. Islam itu justru paling menyoal itu Bapak Ibu. Makanya kemarin kita belajar tentang bagaimana Rasulullah menjamin seseorang masuk surga. Ketika Rasul menyebutkan
siapapun yang bisa menjaga ma baina lahyaihi, siapa yang bisa menjaga di antara dua jambang yaitu lisan, maka dakhalal jannah. Maka memang ucapan itu luar biasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Baik orang-orang yang beriman, pastikan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat yang thayyib, yang benar saja. Qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Maka setelah itu Allah menjanjikan untuk memperbaiki amal-amal kalian. Justru kunci kebaikan amal yang lain di sini, kata Allah. Bayangin. Karena memang awalnya memang dari sini. Memang dari mulut kita, dari lisan kita. Orang dulu sering mengatakan dijaga dengan dua penjara, ada bibir, ada gigi, itu kan, supaya hati-hati keluarnya. Memang betul. Yuslih lakum a'malakum, bahkan dikasih bonus. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Seseorang yang bisa menjaga lisannya hati-hati, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ditekan lagi di belakangnya. Ya kalian yang dengar tadi tuh ayat yang tadi dengerin, kemudian dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan adzima. Itulah orang yang benar-benar beruntung, berbuah surga insyaallah Bapak Ibu. Maka sekali lagi jangan kena subhat, alah ucapan kok yo kok riwil mento subhanallah urip kok digawe angel pol-polan. Bahkan ini ucapan doktor. Makanya saya katakan yang namanya subhat itu subhanallah. Ya kan? Subhat subhanallah. Di Indonesia yang mengatakan boleh profesor. Gini Bang nggih. Bahkan sebagian mengatakan itu kan pendapat sebagian kecil orang saja. Sebagian besar orang mengatakan boleh, subhanallah. Maka kita menghormati, silahkan, itu adalah pendapat. Tapi kita harus punya ketetapan ketika kita mengambil hukum, karena kita harus kencang pada diri sendiri. Ingat, kita tuh besok nafsi-nafsi. Saya nggak bertanggung jawab terhadap amal panjenengan, jenengan tidak bertanggung jawab terhadap amal saya. Jenengan menghadap Allah itu satu-satu. Kita menghadap kepada Allah satu-satu, dihitung satu-satu. Makanya kembali saya sampaikan, wa amaman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Quran surah An-Nazi'at 40-41 tentang orang-orang yang benar-benar takut tuh terhadap hari di mana dia berdiri di hadapan Rabb-nya, sehingga dengan itu dia wa nahan nafsa 'anil hawa, sehingga dia tidak memperturutkan hawa nafsunya, maka bagi dia berbuah surga. Nah, ini besar sekali, ini kerangkanya sangat besar. Dan sekali lagi ini persoalan ucapan memang. Justru itu yang dibahas secara khusus. Ada ulama yang menyebutkan tentang Quran surah Yasin 59. Wamtazu ya ma'ayuhal mujrimun, bahwa ketika nanti orang-orang mukmin, insya Allah kita semua insya Allah berdiri hendak dimasukkan ke surga, orang-orang yang lain itu ikut-ikutan, orang kafir ikut, orang munafik ikut, maka pisahlah kalian. Dikatakan kepada mereka, kalian pisah, kalian tuh bukan ke sana jalannya, kalian ke neraka jahanam. Nah, ini menjadi dalil sebagian orang mengatakan bahwa kita tuh berpisah dengan kaum kafir itu di akhirat saja, adapun di dunia ya kita bersama, ucapan silahkan dan lain sebagainya. Ini kan jadi masalah Bapak Ibu. Kemudian mereka berdalil dengan Quran surah Mumtahanah ayat ke 8, 9, 10. Biasanya itu yang jadi andalan. Jangan hafal buatan. Coba dibaca Pak Parti. Bawa HP nggak Pak Parti? Hafal bukan Pak Parti? Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke 8. Ini menjadi andalan tentang persoalan hubungan kita dengan non muslim, yaitu la yanhakumullah, sesungguhnya Allah itu nggak melarang. Jadi di tengah-tengah ayat dikatakan antabarruhum dan wa tuqsitu ilaihim, engkau berbuat baik kepada mereka, engkau berbuat adil kepada mereka, itu nggak dilarang. Anil ladzina lam yuqatilukum fiddin, untuk orang-orang yang tidak memusuhi kalian di dalam persoalan agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kita dari tempat-tempat kita. Ini menjadi dalil Allah nggak melarang kok. Berbuat baik, berbuat adil kepada mereka yang non muslim sepanjang mereka tidak memerangi kita, tidak mengusir kita. Bapak Ibu sedoyo, sesungguhnya dalil ini persoalan muamalah. Memang betul demikian.
Siapa yang melarang bahkan tetangga kita non muslim sakit wajib lah buat kita datang, hak tetangga. Gitu mungkin. Kita tahu gitu, ada hak tetangga, ada hak secara muslim, ada hak kan gitu. Di antaranya hak tetangga baik muslim maupun non muslim kita wajib berbuat baik. Dalilnya ini gitu. Jangan kemudian dalil ini dibawa untuk yang persoalan akidah. Karena kalau persoalan akidah, subhanallah, Maryam 9092 tentang bahkan dikatakan hampir saja langit pecah. Gitu bang. Kemudian bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh disebabkan karena ucapan anta au li rahmani walada. Karena ucapan apa? Itu loh Ar-Rahman, itu loh Allah itu punya anak. Kenapa Bapak Ibu? Jadi kan berpikir nggak? Kenapa langit mau pecah, bumi mau terbelah, dan gunung-gunung runtuh? Jadi kan berpikir nggak? Ini sebuah petunjuk yang sangat jelas Bapak Ibu Sedoyo. Sekali lagi, hampir saja langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh karena ucapan Allah tuh punya anak. Ini Quran surah Maryam 90-92 Bapak Ibu Sedoyo. Coba jangan pikirkan, kita tahu gunung, bumi itu, langit itu, kita tahu itu makhluknya Allah yang besar Bapak Ibu. Kita tuh kecil banget. Dan mereka semua itu bertauhid. Itu maksudnya. Mereka semua itu menyatakan Allah itu satu-satunya Robnya. Allah itu yang berhak untuk diibadahi dan yang semisal itu. Kemudian mendengar kalimat Allah tuh punya anak. Mereka tuh kalau bahasa kita marah banget, nggak terima banget, sehingga mau terbelah, mau runtuh. Subhanallah Bapak Ibu. Karena apa? Karena ucapan Allah tuh loh punya anak, walada. Apa itu? Ucapan kan Bapak Ibu. Sehingga kalau kita mengatakan dengan ringan, alah mengucapan kok abot ngopo to gen penak karo tonggo. Justru itu masalahnya Bapak Ibu. Maka sekali lagi saya tekankan berulang-ulang tentang bagaimana kita menjaga lisan kita. Kita tahu Bapak Ibu, lisan itu bahayanya sebagaimana saya sampaikan, bahayanya itu lintas kemana-mana. Dalam praktiknya kita tahu bahwa ucapan kita di sini sekarang kita bisa menyakiti orang di Amerika, ya enggak? Ya kan lewat tulisan WA itu hancur tuh yang di Amerika hatinya gara-gara kita. Bahkan sekali lagi lintas alam, orang sudah mati saja masih bisa disakiti dengan lisan kita. Digibah terus. Kalau digibah bagi dasi untung-untung saja yang digibah gitu. Tapi bahwa itu lintas alam sedemikian dahsyatnya lisan. Maka sekali lagi jangan sampai kita terbujuk rayu dengan kata-kata alamu ucapan. Kalau misalnya begini, barter misalnya, mohon maaf ya, terjadi barter lah. Mereka kalau kita Idul Fitri juga mengucapkan itu baik banget ya mereka, kita kok enggak? Ya kan? Ya kan ada perasaan seperti itu enggak? Wah, masa sih? Nongkonowi yo mengucapkan selamat untuk kita, masa iya kita? Berbeda Bapak Ibu. Coba mereka suruh mengatakan, kamu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mau enggak kira-kira? Enggak mau saya yakin. Kalau Idul Fitri itu bukan persoalan akidah Bapak Ibu, ya enggak? Tapi kalau persoalan akidah mereka yakin juga enggak bakal mau, dan ini terjadi. Ini terjadi di mana-mana bahwa ya sudah kalau gitu kamu mengucapkan ya asyhadu alla ilaha illallah, enggak bakal mau, karena mereka tahu itu adalah pernyataan masuk Islam. Nah sekarang, apakah dengan sobat begini? Apakah dengan kita mengucapkan selamat agar kita masuk Kristen? Siapa yang bilang begitu? Nggak ada yang bilang kita mengatakan selamat atas kemudian kita masuk Kristen, nggak ada. Tapi setidaknya kita tahu Bapak Ibu semuanya, di antara pembatal keislaman seseorang adalah jenengan tidak mengambil satu ayat di dalam Al-Quran. Jadi kalau jenengan bertentangan atau tidak meyakini satu ayat saja dari Al-Quran, makanya ini udah keluar, jenengan sudah batal Islamnya. Karena berarti jenengan konsekuensi atas ucapan asyhadu alla ilaha illallah yang salah satunya adalah meyakini betul apa yang menjadi risalahnya, risalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham, harus yakin betul. Kok kemudian gompel, tahu gompel enggak? Cuil, betul. Dulu saya masih ingat waktu main kelereng itu masih kecil, kalau itu udah gompel berarti sudah kelerengnya sudah enggak dipakai. Demikian kita, iman kita kalau gompel satu saja itu jadi masalah. Cuil salah satunya itu jadi masalah. Ketika jenengan mengucapkan selamat Natal, coba
jenengan sekali waktu teliti dan tanyakan, apa toh arti Natal? Kan begitu. Natal maka keyakinan mereka adalah lahirnya Yesus Isa bin Maryam, ya kan? Jadi kalau kita mengucapkan Natal, berarti kita sedang meyakini bahwa Allah tuh punya anak. Ya kita tahu tadi di ayatnya, di Maryam mengatakan hampir pecah bahkan langit dan bumi, gunung-gunung. Karena apa? Justru karena ucapan itu. Ketika kita meyakini atau mengatakan selamat Natal, katakanlah, saya nggak tahu kok tentang itu. Masalah lagi Bapak Ibu. Saya nggak tahu kok kalau mengucapkan Natal itu adalah mengakui bahwa Allah punya anak. Baiklah, kita nggak meyakini itu. Ketahui Bapak Ibu, seseorang yang mengucapkan kalimat di dalam rangka untuk toleransi misalnya, demi untuk tanpa mengetahui maknanya, itulah namanya orang munafik Bapak Ibu. Bahkan orang-orang seperti Fidarkil Asfal, dia berada di neraka jahanam yang paling bawah. Subhanallah. Kita sudah sama-sama bahas kemarin, seseorang yang seringkali mengucapkan kalimat yang tanpa dipikir, justru dia dimasukkan ke neraka jahanam yang jauhnya baina masyriqi wal maghrib, sing paling jero justru. Subhanallah. Maka nggak bisa jadi alasan kita mengatakan, loh saya nggak ngerti kok, saya cuma dalam rangka baik-baik dengan orang saja. Itu munafik Bapak Ibu. Mengerikan nih, mengerikan. Maka sekali lagi, ini soal yang besar. Bapak Ibu sedoyo, kalau dengan ingat-ingat ya tentang pelajaran Ustaz Rosyid, insya Allah ini banyak masuk di pelajaran Ustaz Rosyid, insya Allah tentang man syahida ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian wa ana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ana Isa abdullah. Pernah ingat gitu ya, di awal-awal perjalanan kitab tauhid ya. Wa ana Isa abdullah wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Isa itu adalah Abdullah, hambanya Allah ya. Wa rasuluh, dan utusannya, bukan Tuhan, bukan anaknya Allah ya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, yaitu kalimat yang disampaikan kepada Maryam oleh Jibril alaihissalam. Wa ruhum min, dan ruhnya juga dari Allah. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, maka kata Rasulullah, dia dimasukkan surganya Allah. Nah ini kan ucapan, persaksian, persoalan persaksian. Tidaklah seseorang dikatakan masuk Islam kecuali dengan persaksiannya, yaitu dengan ucapan. Kalau jenengan di hati, di batin, kemudian jenengan ibadah, diterima nggak ibadah jenengan? Jenengan batin, saya nggak mau kamu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi saya di dalam hati saya meyakini kok. Cukup nggak jadi Islam? Enggak cukup. Karena harus mengucapkan, melafadzkan. Maka sekali lagi, betapa melafalkan sesuatu itu punya pengaruh yang sangat besar terhadap implikasi hukum setelahnya. Maka sekali lagi, ucapan selamat Natal itu punya implikasi hukum Bapak Ibu. Walaupun sekali lagi, kalau kita lihat di internet kadang-kadang saya sedih gitu. Ini masyarakat dibawa kemana kalau kayak gini gitu. Kalau nggak belajar akidah sendiri itu nanti yang menang justru rasa nggak enak. Coba Bapak Ibu, berapa kali ya dalam satu hari sunnah kita membaca Qul huwallahu ahad? Dari referensi hadis yang jenengan baca, berapa kali itu? Atau berapa waktu lah, jangan berapa kali lebih banyak saya kira. Berapa waktu yang sunnah membaca Qul huwallahu ahad? Baca Al-Ikhlas 9 kali Bapak Ibu, 9 kali. Atau waktu pagi masuk dzikir pagi, gini apa lagi? Waktu petang masuk dzikir petang 2 waktu, itu udah masing-masing 3 kali itu anunya, apa namanya, sunahnya. Kemudian sebelum tidur sunnah baca Al-Ikhlas, iya enggak? Kemudian ketika meruqyah seorang ingin disembuhkan, kita baca kulhu. Kemudian wirid sesudah sholat, ya dengan tahu di antara wirid setelah sholat adalah baca kulhu. Kemudian sholat qobliyah subuh yang paling sunnah baca kuliah dan kulhu. Bayangin, dan itu digabung. Nanti kan hubungannya memang ya untuk toleransi katanya bagaimana itu kuliah ayyuhal kafirun. Kemudian ketika ba'da maghrib, jenengan juga sunnah membaca kuliah dan kulhu.
kemudian sholat witir 3 rakaat setelah al-a'la, kemudian kuliah kulhu falaknas, bayangin gitu. Kemudian sholat maghrib malam Jumat itu juga sunnah membaca kulhu dan kuliah, bayangin. Kemudian sholat di belakang makam Ibrahim ketika jenengan di sana. 9 waktu disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang masing-masing waktu ada sunnah lagi berapa jumlahnya, menunjukkan kita itu memang diingatkan persoalan akidah itu luar biasa. Kita menguatkan ke dalam dengan qul huwallahu ahad, kemudian sebagian sunnah tadi didampingi oleh qul ya ayyuhal kafirun, seperti ucapan la ilaha illallah. Nggak cukup kita hanya mengakui Allah sebagai Rabb kita, tetapi di waktu yang bersamaan memang harus ada la ilahanya. Paham nggih? Tidak ada nafiyunya rukun la ilaha illallah kita. Nafyu wal isbat. Ini sudah dibahas oleh Ustaz Rosid tentu saja nggih. Yaitu tentang nafyu peniadaan dan isbat penetapan. Jadi seseorang itu dikatakan ucapannya sempurna ketika mengandung 2 unsur itu. Quran surah An-Nahl 36, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Kan gitu, gini apa nggih? Tidaklah satu kaum pasti diutus rasul, tugasnya adalah ani'budullah, agar orang-orang menyembah kepada Allah, wajtanibut taghut. Di waktu yang bersamaan dia meyakini tidak ada kok yang selain Allah, itu maksudnya. Makanya dikatakan di sini kita dikuatkan oleh sunnah-sunnah itu, baca tuh qul huwallahu ahad, baca tuh qul huwallahu ahad. Satu waktu pada maghrib qobliyah subuh dikatakan qul ya ayyuhal kafirun. Katakan tuh orang-orang kepada orang-orang kafir. Bicara tentang toleransi, subhanallah, Islam tuh paling canggih toleransi. Ayat ini jelas banget. Kita menghormati secara muamalah, tapi masalah akidah, yonggonmu, yonggonku, wis rampung. Ibadahmu ya ibadahmu, ibadahku ya ibadahku, sudah selesai. Gini apa nggih? Sebenarnya kan canggih banget toh. Islam itu kurang canggih apa? Coba. Makanya kalau sampai ada kasus karyawan dipaksa, atau dalam tanda kutip kalau nggak dipaksa pun kemudian dia menjadi tidak nyaman bekerja di situ karena tidak mengucapkan ini, karena tidak menggunakan aksesorisnya, subhanallah. Yang namanya tidak toleransi berarti kan memaksakan kehendak. Lagi memaksakan kehendaknya kepada yang minoritas saja nggak boleh, 1 orang saja nggak dipaksa, apalagi kok memaksa yang mayoritas, subhanallah. Kita tuh kadang-kadang nggak pede Bapak Ibu. Kita tuh jumlahnya tuh 80% lebih sekarang atau 90%. Lah kok mikir sing cilik kemudian harus mengalah, subhanallah. Mengalah di tempat yang keliru. Ya ini bukan persoalan atos-atosan Bapak Ibu. Ini persoalan akidah. Walaupun sekali lagi mungkin ceramah seperti yang dikatakan kok ribet mentoh kaya ngono kuwi, dadak dibahas nganggo gelut barang kaya ngono iki kesannya. Subhanallah Bapak Ibu. Kita sudah tahu dasarnya. Bahkan rentetan apa yang kita pelajari jelas banget, semua terkait dengan lisan. Hal-hal besar dalam Islam terkait dengan lisan, akad-akad terkait dengan lisan. Sebagian lisan plus tulisan, perwakilan dari lisan kita. Kalau kita sudah mati berarti wakil dari lisan kita kan tulisan kita, ya enggak? Sertifikat. Itu kan pernyataan lisan yang ditulis, sehingga kalau kita mati kita tuh masih mempunyai kepemilikan atas itu. Gini apa nggih? Karena persoalan lisan Bapak Ibu. Maka sekali lagi tolong jangan disederhanakan. Bapak Ibu sedaya, memang persoalan ucapan itu persoalan sesuatu yang disadari. Kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wajib dengan kesadaran. Wong edan kondo kaya ngene ya ora payu maksudnya. Paham nggih? Wong edan kondo asyhadu alla ilaha illallah payu enggak itu Islam? Jadi Islam enggak? Kan enggak. Berarti bahwa kita mengucapkan itu dengan pengetahuan. Kalau seseorang mengucapkan tanpa pengetahuan hanya untuk toleransi, dia mengucapkan tuh asyhadu alla ilaha illallah untuk toleransi, itulah yang dinamakan orang munafik. Itulah yang akan di neraka jahanam paling bawah. Berarti sebaliknya, kalau kita mengucapkan kalimat yang berpotensi akidah kita hilang, kemudian dengan alasan tidak tahu, ya justru kalian itu di neraka jahanam yang paling dalam Bapak Ibu. Maka sekali lagi, ucapan itu betul-betul luar biasa ya, pengaruhnya terhadap kehidupan kita ya.
Rasulullah menyebut umirtu, ditutus kepadaku untuk memerangi manusia. Memerangi bukan berarti bunuh-bunuhan, ini hadis tersendiri di hadis arba'in. Nanti kita pelajari satu waktu, hatta sampai orang-orang yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Rasulullah itu diutus, tugas utamanya yaitu sebagaimana tadi disebutkan, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Ya seperti ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi sampai mereka mengucapkan, bersaksi berarti mengucapkan suatu. Tidaklah dikatakan dia sudah bersaksi kecuali mengucapkan berdasarkan dalil ini, Bapak Ibu sedaya. Maka sepanjang jenengan hanya batin saja persoalan anak enggak, maka begitu diucapkan maka punya implikasi hukum. Punya implikasi hukum. Dan sekali lagi saya ingatkan, salah satu pembatal keislaman seseorang itu berangkat dari ini. Jadi nanti belajar tentang 10 pembatal keislaman seseorang. La ilaha illallahnya harus diperbaharui ulang. Ketika dia mati dengan belum mengucapkan la ilaha illallah lagi, maka dia di neraka jahanam selama-lamanya. Persoalan lisan, Bapak Ibu sedaya. Persoalan lisan. Orang mengucapkan selamat Natal itu setidaknya 3 ini. Kalau saya tanya-tanya kepada mereka, saya punya teman non muslim itu banyak, Bapak Ibu, dan saya baik dengan mereka, berhubungan sangat baik. Mereka tahu saya dai, sangat baik hubungannya, bisa guyon juga. Bahkan sebagian mengatakan, "Kelo, daerah kono digarap, sora digarap, ngotak garap aku loh." Tahu bahasa seperti tahu ya maksudnya? Itu loh, kamu tuh kan dai, mbok datang ke tempat sana itu loh, yang minus-minus itu loh digarap bilhal dengan bawa makanan dan sebagainya. Orang tak garape, paham ya? Bukannya di sini kalau nggak salah dulu begitu. Iya enggak? Iya enggak? Itu sebelah utara Haki dulu kan kayaknya punya program kayak gitu. Gini bang. Ya. Iyalah dulu banyak yang menjadi non muslim gara-gara bilhal, gara-gara makanan dan lainnya, pakaian, ya enggak? Di UGM, di daerah Code itu, ya skip. Itu kan banyak tuh. Ya kan? Alhamdulillah sekarang udah balik. Ya. Sekarang udah balik. Mereka tuh guyon juga dengan kita. Dah iki orang mau konoto, nunggu daerah sing minus-minus, begitu loh mereka itu. Subhanallah. Fair nggak itu? Kan fair banget. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan Natal, berarti satu mengakui Isa anak Tuhan. Satu. Yang kedua mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang kalau kita tarik sejarah itu nggak mungkin. Ya. Kemudian kita meyakini bahwa Isa mati di salib. Setidaknya 3 konsekuensi ini. Dan ini keyakinan mereka, Bapak Ibu. Ini keyakinan mereka. Seseorang ditanya, seandainya ini orang non muslim kuat, taat. Seandainya kau hadir waktu itu. Seandainya kamu hadir waktu itu ketika proses penyaliban Isa yang menurutmu adalah itu Tuhan. Kira-kira kamu mau melakukan apa? Apakah kau biarkan Tuhanmu disalib? Maka dia mengatakan apa? Ya normal sebagai manusia saya pasti tolong lah. Saya pasti akan menolong, normal manusia. Sekarang konsekuensinya, kalau ditolong berarti dosa-dosamu nggak ada yang nebus. Dilematis dia. Ini masuk Islam gara-gara itu tuh. Dia bersaksi saya masuk Islam gara-gara pertanyaan itu. Iya ya, kalau saya tolong berarti saya dosanya nggak ditebus. Tapi kalau saya nggak nolong kok kemanusiaan saya, masa saya lihat orang disalib diam aja. Jadi hal sederhana, gini mungkin. Makanya keyakinan mereka memang mati disalib. Bapak Ibu sedaya, 3 hal ini, kalau jenengan melakukan itu 3 hal ini itu jenengan bertentangan dengan masing-masingnya dengan ayat Al-Quran. Yang pertama, mengakui Isa anak Tuhan. Dikatakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafaro ladina. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan qalu innallaha salisu salasa. Orang-orang yang mengatakan bahwa satu dari yang 3 atau 3 dari 1, Tritunggal itu. Trinitas, mohon maaf, Trinitas. Sudah kafir seseorang yang mengatakan innallaha salisu salasa. Menyatakan Allah itu satu dari yang 3, wis kafir. Berarti ketika kita mengucapkan selamat Natal dengan mengakui bahwa Isa itu adalah anak Tuhan, kita sedang mengakui itu. Subhanallah Bapak Ibu. Batal nggak keislamannya? Batal, mau kehilangan 1 ayat.
kehilangan satu ayat di dalam Al-Quran, kita tidak meyakininya atau bertentangan dengannya, maka sudah batal keislaman kita. Maka kalau mengatakan tidak dengan pengetahuan, munafik. Dengan pengetahuan, batal. Subhanallah Bapak Ibu. Maka kita harus paham betul. Kemudian ketika mengatakan Selamat Natal dengan konsekuensi bahwa mengakui Isa lahir tanggal 25 Desember, maka jenengan bisa lihat di dalam Quran surah Maryam, itu indah sekali kisah-kisahnya di situ tentang bagaimana lahirnya. Ketika Maryam setelah melahirkan pemegang Isa alaihissalam kemudian tidak punya makanan, maka diperintah oleh Allah untuk menepi ke sebuah tempat, kemudian dikatakan suruh menggoyang-goyangkan kurma. Dan waktu itu kurma dalam kondisi yang mangkal itu maksudnya pokoknya itu tidak mungkin terjadi di bulan itu. Itu terjadi di bulan Juli, Agustus seharusnya, dan pada waktu itu lagi digembala bulan Desember dalam kondisi full dengan salju. Jadi sebenarnya dari historinya saja nggak nyambung, walaupun ini dibantah. Ini saya bukan tidak tahu bahwa ini pun dibantah lagi dengan referensi yang macam-macam. Tetapi itu jelas kalau kita lihat historinya tidak mungkin terjadi di waktu itu. Bertentangan dengan ayat Al-Quran di surah Maryam maksudnya. Kalau jenengan mengakui lahir 25 Desember, berarti jenengan mengakui Nabi Isa lahir 25 Desember, berarti jenengan sedang tidak percaya kepada setidaknya beberapa ayat di dalam surah Maryam. Subhanallah. Keluar nggak dari Islam itu? Keluar lagi. Kemudian mati di palang salib, jelas sekali di dalam Quran surah An-Nisa 157. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbihalahum. Tidak dibunuh, tidak disalib, walakin subbihalahum. Siapa yang disalib adalah Yudas. Yudas adalah muridnya yang berkhianat, menukar akidahnya dengan uang. Maka kemudian dia yang diserupakan oleh Allah, dan di dalam ayat dikatakan sesungguhnya mereka pun berdebat sampai hari ini, Bapak Ibu Sedoyo. Jadi pasti ini benar. Allah yang menyebutkan bahwa sesungguhnya mereka pun masih berselisih persoalan itu sampai hari ini, sampai hari kiamat insya Allah. Jadi kalau jenengan mengucapkan selamat Natal dengan 3 konsekuensi tadi, maka jenengan sedang berhadapan dengan 3 ayat atau lebih bahkan di dalam Al-Quran, sehingga ini berpotensi jenengan keluar dari Islam. Bapak Ibu Sedoyo, sekali lagi, saya nggak tahu saya termasuk berani apa nggak ngupload video seperti ini meskipun saya rekam, karena ini rigid sekali di Indonesia nih. Dai yang menyampaikan kayak saya begini itu nanti musuhnya banyak. Musuhnya banyak Bapak Ibu Sedoyo. Setidaknya saya lihat kepada dai-dai yang berpendapat seperti ini, di bawahnya komentarnya subhanallah, ini dai apaan itu, soalnya pergi saja ke Arab Saudi, wah dasar macam-macam, gak iso toleransi, begitu itu. Makanya ini direkam entah saya mau upload atau tidak. Tapi setidaknya jenengan sampai kepada jenengan. Maka Bapak Ibu coba jenengan perhatikan sekarang di grup-grup WA jenengan, di grup WA saya, dari beberapa grup WA yang saya ikuti, grup SMP misalnya, ucapan selamat Natal itu padahal pesertanya yang non muslim cuma 1. Teman saya SMP itu cuma 1. Subhanallah. Jangan-jangan jenengan termasuk begitu. Kalau jangan begitu, ingat-ingatlah 3 hal ini Bapak Ibu. Mereka juga nggak butuh diucapkan seperti itu, nggak butuh jangan pikir butuh. Mereka nggak butuh seperti itu. Apalagi kalau yang Kristen taat, mohon maaf, itu nggak butuh sama sekali ucapannya dengan. Maka dikatakan apa? Domba yang tersesat. Ya kan, kita dikatakan domba yang tersesat lagi. Oh, aneh, kita sendiri malahan aneh-aneh begitu. Jadi sekali lagi, kalau persoalan muamalah Bapak Ibu Sedoyo, tetangga kita sakit, itu nggak ada urusan muslim non muslim, ya kan? Kemudian dia kesusahan, kita tolong Bapak Ibu. Dalilnya adalah Mumtahanah ayat ke-8, Allah sendiri yang perintahkan kita suruh berbuat adil bahkan. Tapi untuk persoalan akidah, lakum dinukum waliyadin. Jadi gitu Bapak Ibu, secara prinsip bahwa justru persoalan ucapan. Kemudian pasangannya tentang Merry Christmas and Happy New Year, ya kan? Itu juga dihindari. Ini dalilnya juga sebenarnya panjang lebar tentang masalah mengucapkan tahun baru Bapak Ibu. Kalau jangan lihat di dalam Quran surah atau ayat 36 bahwa
perhitungan bulan di sisi Allah itu ada 12. Kemudian 4 diantaranya adalah bulan-bulan hurum. Sekarang kita lihat bulan-bulan hurum terkaitkah dengan bulan-bulan Masehi? Enggak nih. Salah satu mutawaliyat 3 yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Ini apa nggih? Berarti yang tercatat di dalam ayat dikatakan itu dicatat oleh Allah berbarengan dengan penciptaan langit dan bumi. Berarti sudah lama banget ketetapan itu, ketetapan tentang bulan itu Allah yang menetapkan, bukan ketika dihitung 1400 tahun, bukan, sama sekali bukan. Ketetapan tentang hal itu sudah ada sejak diciptakannya langit dan bumi, kata Allah. Dan disebut sebagai tandanya 4 di antara bulan hurum. Sampai hari ini orang Yahudi pun masih memperingati bulan hurum. Bulan-bulan yang disucikan, termasuk diantaranya adalah ketika Musa dikejar oleh Fir'aun, tanggal Asyura, mereka masih memperingati. Artinya apa? Sesungguhnya perhitungan bulan-bulan Komariah ini sebenarnya jauh ke belakang. Kalau kemudian dikatakan lah itu kan baru datang, Masehi sudah berapa umurnya, kita tuh sebenarnya karena kekeliruan di dalam sejarah, Bapak Ibu. Maka ketika jenengan mengucapkan selamat tahun baru terkait dengan Masehi, sesungguhnya jenengan sedang tidak mengakui, kurang atau setidaknya kurang mengakui tentang kalender Hijriah. Jangan-jangan jenengan suruh mengucapkan bulan-bulan Hijriah saja dia tidak apal. Nah itu kan, nah, ini kan masalah. Maka sekali lagi Bapak Ibu, coba mulai kalau ada pergantian tahun kayak gini, budayakan untuk kita mengingat bulan-bulan kita, karena seluruh aktivitas yang terkait dengan syariat Islam, hitungan waktunya kalau muqayyad dengan waktu, diikat dengan waktu, pasti Hijriah, bukan Januari, Februari, bukan. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan bermaksud tidak nasional, bukan ya. Saya bukan termasuk dai yang melawan pemerintah begitu, bukan. Tetapi bahwa agama kita mensyariatkan dengan aturan waktu yang sudah ditentukan, yang jauh lebih utama, ya sudah kita pahami, maka nggak usah ikut-ikutan begitu. Apalagi subhanallah, kadang-kadang saya bingung, orang nungguin cetek jam 12, wow, subhanallah, ngapain? Yang berubah apanya? Mohon maaf, saya punya teman yang punya apotik. Dia mengatakan malam tahun baru itu yang paling laris kondom. Apa? Kondom. Cetik, wah, langsung belah durian, katanya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu, segala sesuatu yang keluar dari sunnah pasti akan berbuah kemaksiatan dan keburukan. Ini yang kadang-kadang orang nggak paham. Sekali kita keluar dari sunnah, langsung diikat oleh tali setan kemana-mana itu nanti hancur generasi, subhanallah. Salah satunya yang punya apotek di sini, di Kembaran sini, itu adalah takmir masjid di beliau yang salah satu yang cerita. Memang Ustaz, ketika Februari 14 pergantian tahun itu kondom penjualannya meningkat dengan tajam, maka saya pada hari-hari itu saya memang sengaja tidak jual. Tidak jual, setidaknya saya bisa membantu dari sisi itu. Dulu ketika saya masih nggak mikirin agama, ya yang penting omset untuk oke. Alhamdulillah jual kunjung oke, subhanallah. Maka Bapak Ibu, ayolah berperan dengan setidaknya dengan hal yang paling kita bisa, yaitu dengan menjaga ucapan kita, dengan sepenuh keyakinan kita jaga itu, karena justru itu yang akan membuat keselamatan kita, insya Allah. Mungkin itu sampaikan pagi ini. Mohon maaf jika ada yang kurang pas, kurang puas di hati. Ini sekedar mengingatkan saja. Dan kalau ada yang tidak sependapat dengan saya hormati betul. Saya tidak memaksakan apa-apa dalam hal ini. Semoga Allah bimbing kita dan selamatkan kita, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.